Menurut saya dengan mempelajari sejarah kolonial di masa sejarah Indonesia ini, yaitu untuk agar generasi muda sekarang ini mengetahui bagaimana proses masuknya kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dan apa saja pengaruhnya untuk negara kita ini. Perkembangan awal bangsa Indonesia pada masa kolonial, yaitu yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yang bertujuan untuk mencari keemasan dan kekayaan, atau bisa juga disebut dengan gold. Selanjutnya yaitu untuk mencari keharuman nama, kejayaan dan kekuasaan, atau disebut juga dengan glory. Dan yang terakhir yaitu untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia, atau bisa juga disebut dengan gospel. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia yaitu bertujuan untuk menyebarkan agama Nasrani di Indonesia, mencari kekayaan dan mencari kekuasaan di Nusantara. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Inggris mendirikan kongsi dagang yang diberi nama East Indian Company yang didirikan pada tahun 1600, dan pada tahun 1811 Thomas Stamford Raffles berhasil merebut wilayah kekuasaan Belanda yang ada di Nusantara. Dan yang terakhir yaitu kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Charles de Houtman. Mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten, dan pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC. Perbandingan awal masa kolonial dengan masa penjajahan Indonesia, yaitu di masa kolonial penjajahannya sistemnya masih bersifat kerajaan, yang mana perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Sedangkan di masa penjajahan masyarakat Indonesia telah bersatu dalam mengusir penjajah-penjajah yang terus berdatangan ke Indonesia. Lahirnya golongan elit ini sangat membantu dalam memerdekakan bangsa Indonesia, karena pada dulunya hanya orang-orang bangsawanlah atau orang-orang elitlah yang bisa menempuh pendidikan pada masa itu. Dan komitmen kita sebagai generasi penerus bangsa ini yaitu kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan cara terus rajin belajar demi memajukan bangsa Indonesia ini. Dampak serta peran Budi Utomo di pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo menjadi salah satu pelopor perjuangan yang mana dia menggunakan kekuatan organisasinya untuk melawan penjajah-penjajah di Indonesia, hingga pada akhirnya banyak organisasi di Indonesia yang terus berkembang untuk meraih cita-citanya di Indonesia. Perkembangan Indis Party di bidang politik pada masa pergerakan nasional Indonesia, yaitu Indis Party ini didirikan oleh Dewes Dengker, Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Diningrat yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Mereka bertiga ini sering disebut dengan tiga serangkai. Sebelum mendirikan Indis Party, Dewes Dengker telah mempropagandakan Hindia untuk Hindia. Ia bercita-cita untuk menyatukan orang-orang yang berkulit putih dengan orang yang kulit berwarna, yang mana lahir di Hindia, atau yang sekarang ini bisa kita sebut dengan Indonesia, yang mana cita-citanya yaitu untuk menanamkan rasa kebangsaan pada orang-orang yang berkulit putih. Dan Indis Party ini adalah
organisasi yang pertama kali bergerak di bidang politik dan ada di Indonesia. Perkembangan SI di Indonesia yaitu dengan didirikannya SI atau bisa kita sebut dengan Sarekat Islam, yaitu bertujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan perdagangannya dan menyaingi para pedagang yang berasal dari Cina. Serta problematika yang terjadi di SI ini yaitu setelah Sarekat Islam ini mengalami masa kejayaannya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di politik ini. Pada tahun 1929, Sarekat Islam ini telah terpengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Enrio Josephus pada tahun 1913 dan satu tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1914, Henrio bersama Adolf Busch mendirikan ISDV di Semarang.